Shalom, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, apa kabar? Ya, saya berharap seluruh sidang jemaat yang ada di dalam ruangan ini semua sehat. Begitu juga yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing, di seluruh pelosok tanah air, dan juga mungkin ada yang di luar negeri. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Ya, dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam ibadah pagi ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, yang diambil dari Mazmur 150, ya. Mazmur 150 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak Ibu bisa melihat di layar kaca, ya, Mazmur 150 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan memulai bacaan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus ibadah pagi hari ini, baik secara tatap muka langsung maupun secara live streaming yang diikuti oleh seluruh sidang jemaat-Mu dan simpatisan serta para pemirsa yang lain dimanapun mereka berada. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami, agar ibadah ini boleh mempermuliakan Tuhan dan setiap kami boleh diberkati Engkau. Kami berdoa Bapa, ketika jemaat dan simpatisan mengikuti ibadah dalam pergumulan, kiranya pagi ini Allah memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit disembuhkan, yang hidup di dalam dosa dipertobatkan oleh karena kuasa-Mu. Dan kami mohon biarlah setiap hati dan pikiran roh jiwa kami tertuju kepada Engkau. Kami boleh berpengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya waktu ini kepada Engkau. Roh Kudus, kuasai setiap hati para pelayan-Mu, agar mereka boleh dijadikan saluran berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdiri. Kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Kau yang terindah. Yang terindah di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan, Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, yang termanis di dalam hidup ini. Jika kau lebih
setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allah, kutinggikan namamu selalu, kutinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, sembah Kau ya Allah. Ku tinggikan namamu selalu, tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, semua lidah akan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkau yang terindah di dalam hidup ini Tuhan Yesus. Engkau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan seperti Engkau, Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, sembah Kau ya. Haleluya. Tinggikan namamu bersama. Tiada lutut tak bertelut, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, sembah Kau ya Allah. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Biarlah seperti pujian kami ini yang kami naikkan kepadamu. Engkau yang terindah dalam hidup ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Maha Kuasa. Engkau memelihara ciptaanmu Bapa, di bumi dan di surga sekarang ini dan selama-lamanya. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik kepada kami, memberkati kami sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Bapa di bumi dan di surga sekarang ini dan selama-lamanya. Berkatilah Tuhan setiap hati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau mengurapi biarlah kami dapat memuji memuliakan namamu, belajar firman-Mu, berdoa bersama-sama, memberikan persembahan kami kepadamu. Biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Pujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih tetap berdiri. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita hari ini? Kita masuk ke gerbang Tuhan, masuk ke dalam gereja ini dengan puji-pujian dan sukacita. Mari kita angkat pujian dengan sukacita. Mari masuk gerbangnya. Nyanyikan tepuk tangan dengan sukacita karena Tuhan kita baik.
dengan hati bersyukur. Hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Lebih sukacita, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sukacita. Katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua karena Tuhan baik. Mari pada saat ini kita akan menikmati firman Tuhan. Khotbah yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Steve. Bila Tuhan akan mengurapi hati kita, membuka hati kita, telinga kita, supaya kita akan peka akan firman Tuhan yang ditaburkan dan menguatkan kita semua pada hari ini. Siapkan hati kita dengan pujian, dengan sayap-Mu. Besertaku. Amin. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu. Berkata Kau besertaku. Haleluya. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan
berdiri bersama-sama. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwa, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi Tuhan, tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Bapa kami menyembah Engkau pagi ini dalam nama Yesus Kristus yang melalui pengorbanannya melayakkan kami datang kepadamu di tempat kudus-Mu sebagai orang yang kudus, dilayakkan oleh darahnya yang mahal. Dan Bapa kami rindu pagi ini mempersembahkan seluruh hidup kami, apalagi hati pikiran kami kepadamu, supaya kami bisa terima dengan senang hati firman yang membawa hidup. Singkapkanlah setiap rahasia di dalam hati kami, biarlah pikiran kami terbuka di hadapan-Mu supaya kami bisa mendengar dengan benar, memperhatikan firman. Dan Bapa kami berdoa supaya hamba-Mu dipenuhi dengan Roh-Mu, firman-Mu diberkati dengan Roh-Mu, supaya Yesus ditinggikan. Kiranya kami masing-masing berjumpa dengan Dia, mendengar suaranya, supaya kami terus diubah menjadi serupa dengan gambaran Dia. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Manusia harus bertumbuh sampai menjadi tujuannya. Kita mulai sebagai anak kecil, bayi. Dan melalui gizi yang kita terima, kita bertumbuh menjadi remaja sampai menjadi dewasa. Menjadi orang yang hidup seperti dewasa, bukan seperti kanak-kanak lagi. Tetapi jika ada orang yang tidak begitu bertumbuh, memang mereka tampaknya seperti dewasa. Namun dalam kelakuannya, dalam sikapnya, mereka masih seperti kanak-kanak. Mungkin kita kenal seorang begitu. Kalau tidak dapat kemauannya, marah, meledak, seperti anak kecil. Bisa pula seorang secara rohani tidak bertumbuh sesuai dengan rencana Allah menjadi dewasa. Kita mau membahas tema ini dari Ibrani pasal 5, Ibrani pasal 5, mulai ayat 11 sampai ayat 1a dalam pasal 6. Ibrani 5:11 sampai 6:1a. Demikianlah firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan,
tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai pancindera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan berahli kepada perkembangannya yang penuh. Kita mau terus melangkah maju ke arah kedewasaan dalam Kristus. Bisa ada orang yang bertobat percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kondisinya rohani mandek, stagnan. Mereka tidak menjadi kedewasaan penuh dalam Kristus. Itu tema bulan ini, kedewasaan penuh dalam Kristus. Kenapa Kristus ditujukan? Seharusnya kita semua tahu, kalau sudah percaya lebih dari 1-2 bulan, Kristus manusia yang sempurna, yang diidealkan dulu dalam Adam, manusia pertama. Dia diciptakan orang baik. Namun, apa yang terjadi? Dia jatuh dalam dosa, sifatnya seluruh orangnya menjadi rusak oleh karena dosa. Sebaliknya, Yesuslah Adam yang kedua. Adam yang kedua, manusia yang sempurna. Dan setiap orang, setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sudah dipindahkan dari umat manusia yang lama di bawah Adam, manusia lama, sehingga kita pindah ke umat manusia yang baru, kepalanya bukan Adam pertama, tetapi Adam yang kedua, Yesus Kristus. Dan dalam artinya, kita tahu, seperti belum lama, di sini ada orang dibaptis. Dan kita percaya penting baptisan yang alkitabiah yang benar adalah baptisan yang selam. Kenapa? Karena itu menggambarkan proses setiap kita alami di dalam Yesus Kristus. Kita disalibkan bersama-sama dengan Dia. Manusia lama kita disalibkan, dimatikan, lalu dikuburkan, terus kemudian dibangkitkan supaya menjadi baru. Dan tujuannya supaya setiap kita tanpa pengecualian harus menjadi serupa dengan Yesus manusia, manusia yang sempurna. Digambarkan, diucapkan dari pasal 4 Efesus, kedewasaan penuh Kristus. Dan kita harus sampai tujuan itu melalui proses. Proses di mana kita, setiap kita terus ditransformasikan sehingga makin hari kita semakin serupa dengan gambaran Yesus. Itu kehendak Allah untuk setiap orang yang percaya. Setiap kita. Mari kita pikirkan dulu poin pertama, kedewasaan dalam Kristus. Kedewasaan dalam Kristus. Dalam ayat 1, pasal 6. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan berahli kepada perkembangannya yang penuh. Yaitu kedewasaan penuh di dalam Kristus. Tujuan dalam pertumbuhan adalah supaya semua orang diciptakan Allah menjadi dewasa
secara rohani justru seperti setiap orang yang lahir sebagai bayi, terus bertumbuh, berkembang sampai menjadi seorang dewasa. Dan kedewasaan harus melengkapi sikap, sifat kita sehingga kita tidak lagi anak-anak. Contohnya, kalau ada pohon mulai dari yang kecil dan terus bertumbuh sampai menjadi besar dan menghasilkan buah. Demikian pula setiap kita yang percaya kepada Yesus harus terus bertumbuh. Makin besar, akhirnya mulai menghasilkan buah. Kenapa? Karena itu tujuan Allah supaya kita hidup untuk Yesus Kristus, menjadi seperti Dia, menghasilkan buah. Dari pasal 4 Efesus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tetapi bisa saja ada orang yang tidak bertumbuh seperti seharusnya. Balik kepada Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu yang menerima surat ini, ataupun kita, ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dasar-dasar pengajaran mengenai Kristus, mengenai Allah dan Injil, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Susu, makanan khusus untuk siapa? Bayi, bukan orang dewasa. Bukan berarti susu artinya negatif, tidak. Kita seperti kita tahu dalam hidup, susu justru makanan bergizi, sesuai untuk anak kecil. Penting untuk pertumbuhannya dalam tulangnya, giginya, seluruh hidupnya. Tetapi selama anak itu minum susu, dia menjadi lebih besar sampai dia harus mulai makan yang keras. Yang jadi masalah, misalkan ada remaja 15 tahun masih minum susu saja. Bagaimana perkembangannya? Tubuhnya mungkin kurus kering, ya. Mungkin tidak tinggi, malah pendek. Tidak sehat. Kenapa? Karena tidak dapat gizinya yang diperlukan. Ayat 13-14 dari Ibrani 5. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini bandingan. Anak kecil atau bayi, orang dewasa. Susu, makanan keras, atau daging. Maka pantas kita terus melangkah dari tujuan, dari yang kecil sampai kita menjadi dewasa. Nah, apa bisa menjadi hambatan? Itu poin yang
Terus, apa jadi hambatan dalam kemajuan? Kenapa orang tidak bertumbuh? Well, jelas. Tetap minum susu, nggak mau makan yang keras. Tapi ada alasan. Mari kita lihat dalam ayat 11. Sekali lagi, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Oh. Masalah ini tidak istimewa khusus untuk orang yang menerima surat Ibrani. Tidak. Dalam 1 Korintus 3, tulis Paul, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu sebagai manusia rohani, tetapi dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus, yaitu seperti kanak-kanak. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Detailnya sedikit berbeda, tapi akibatnya sama. Banyak orang di Korintus, jemaat Kristus, masih seperti anak kecil. Mereka mau susu saja, tidak mau makan yang keras. Itu tidak sehat, tidak normal. Soal masalah di jemaat Korintus kurang lebih sama di antara orang yang menerima surat Ibrani. Bagaimana digambarkan dalam Ibrani? Kita harus balik sedikit ke pasal-pasal sebelumnya, seperti kita mungkin tahun lalu membahas dari pasal 2. Ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Apa kekurangan? Hal mendengar, harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Apa akibatnya? Bahayanya mereka hanyut di bawah arus. Arus apa? Dunia ini. Bisikan iblis. Mengingat saudara-saudara, dunia ini tetap di bawah kuasa iblis. Kebanyakan orang masih mati dalam dosanya, mereka terbawa oleh iblis. Bahayanya kalau kita tidak fokus kepada tujuan kita, mendengar firman dengan baik, kita yang malah percaya kepada Yesus bisa hanyut di bawah arus dunia ini. Bagaimana firman yang memberi hidup bisa dianggap enteng? Bisa menjadi seperti tawar, membosankan. Karena mungkin hari Minggu ikut ibadah dan hanya ikut saja. Tidak begitu memperhatikan dengan teliti firman yang memberi hidup. Lama-kelamaan menjadi biasa-biasa saja. Sangat familiar, malah bisa membosankan. Kalau kita membuka firman di rumah, cepat ngantuk, bosan, pikirkan, cek HP. Hal mendengar kita menjadi pasif, seperti air mengalir dalam pipa, mengalir lewat itu saja. Tidak ada dampak, tidak ada perubahan. Dalam Ibrani 3, penulis menulis, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Dalam ayat lain di pasal yang sama, kutipan dari Mazmur kepada orang Israel dulu.
pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saya kira mungkin beberapa kita ada risah di tangan ataupun di telapak kaki yang keras. Kenapa terjadi? Orang fitness sering pegang barbel, ini jadi keras ya. Atau ibu di rumah sering masak pakai cobek, tangannya menjadi keras supaya bisa tahan banyak. Tapi kenapa terjadi? Karena ada yang geseran, yang keras. Cepat jadi? Enggak juga. Perlu waktu. Sering. Dulu saya kerja di bengkel besi waktu kuliah. Minggu pertama, banyak lecet, banyak berdarah. Tetapi setelah 2 minggu, pegang besi itu yang tajam, apalagi ujungnya, enggak lagi. Keras sekali, risah. Kenapa ini dipikirkan? Karena saudara-saudara, hati kita bisa menjadi seperti itu. Kita mendengar firman, tidak dengan teliti, tidak memperhatikannya, pelan-pelan hati kita menjadi keras. Seperti digambarkan dalam ayat saya kutip tadi, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Proses sampai yang muncul dalam hidup, dalam hati kita, ketidakpercayaan. Ini bukan kata yang saya ambil dari buku teologi. Justru dari buku ini, justru dari buku Ibrani. Ketidakpercayaan. Kenapa? Apa itu? Itu berarti dosa yang kita bisa alami. Bisa muncul dalam hati kita. Kita mendengar firman, kurang percaya. Mengeraskan hati, menerima sepenuhnya. Hati kita lama-kelamaan makin keras seperti ini, sehingga makin mudah kita menyingkirkannya, tidak mendengarnya, tidak menaatinya. Ketidakpercayaan bisa dikatakan seperti dosa akar. Dosa akar apa itu? Dosa akar berarti dosa yang dasar. Dan dosa akar tidak begitu banyak. Seperti ketidakpercayaan, pemberontakan dan kesombongan. Dan semua dosa lain adalah buah dari ketiga dosa akar itu. Ketidakpercayaan, pemberontakan dan kesombongan. Yang berarti kalau kita tidak terus-menerus bertobat dari kesombongan, pemberontakan dan ketidakpercayaan, dosa buah akan terus muncul dalam hidup kita. Ketidakpercayaan terhadap firman, kita menjadi makin kebal. Saudara-saudara, ini dosa yang sangat berbahaya. Sangat. Kenapa? Kita justru bisa menjadi seperti orang Israel dulu. Karena kepada siapa Mazmur yang saya kutip tadi dialamatkan? Kepada orang Israel. Di padang gurun. Sering mendengar firman Tuhan. Sering menolaknya. Dari Musa, kemudian dari banyak nabi, dari banyak yang lain. Sampai Yesus datang, mereka juga menolaknya. Perkembangan imannya tidak jadi karena ketidakpercayaan, karena keras hatinya. Proses perkembangan imannya stagnan, mandek. Malah ada yang mundur. Panca indera orang tidak jadi terlatih seperti
digambarkan dalam ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Untuk apa? Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara-saudara, kondisi seperti ini tidak jarang. Malah banyak orang dalam keadaan seperti itu. Jelasnya dari firman jemaat Korintus, banyak orang. Dan yang terima surat Ibrani, banyak orang. Sehingga itu masuk dalam kedua surat itu. Dan orangnya disebut seperti anak-anak, bukan dewasa. Dan bahayanya tidak sedikit. Yesuslah dalam perumpamaan dia ajarkan yang pertama mengenai seorang penabur yang menabur benih. Penaburnya Yesus atau siapa saja yang menabur firman. Benihnya firman Allah. Ada 4 macam tanah. Hanya 1 macam tanah yang baik. Yang lain tidak menghasilkan buah. Akibatnya tidak baik, akibatnya berbeda, tetapi hanya ada 1 yang menghasilkan buah. Yang berarti benih firman ditabur dalam banyak tanah, dalam banyak orang, hanya 1 macam orang yang menghasilkan tanah, menghasilkan buah, dan berarti selamat, masuk surga, kenal Yesus, dan bertumbuh, bisa bertumbuh. Orang yang menerima firman dengan baik. Demikian di sini. Ibrani 6 ayat 7-8. Ibrani 6 ayat 7-8 ini mirip sekali. Seperti digambarkan dalam perumpamaan Yesus. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Itu yang dimaksudkan sebagai yang baik. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Apa maksudnya? Hanya 2 tujuan. Surga, neraka. 2 jalan. Jalan benar, jalan ke kebinasaan. Dan yang dimaksudkan di sini, penting Bapak Ibu Saudara, kita harus sungguh memperhatikan firman dan jangan kita ngantuk, jangan kita meremehkannya. Ini peringatan. Sekali lagi ayat 8. Yang menghasilkan semak duri, rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran, pembinasaan. Serius. Kata Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, siapa bertelinga, dengarlah. Poin yang ketiga, maka bagaimana kita bisa mulai melangkah ke arah kedewasaan dalam Kristus? Ada anjuran dalam perikop kita? Ada. Ibrani 6 ayat 1a. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan berahli kepada perkembangannya yang penuh. Go on to maturity. Mengejar, melangkah ke arah kedewasaan. Pertanyaan bisa muncul, kapan seorang pantas maju dari susu kepada makanan keras? Kita sudah sebut, susu baik, susu bergizi, tetapi gizinya terbatas. Susu bukan hal yang negatif, tetapi terbatas dalam gunanya. Hanya layak diterima oleh siapa?
baik. Apakah kita sudah menuju bertumbuh ke arah kedewasaan? Pertanyaan sebenarnya muncul dalam kelas Sab baru-baru ini dari 1 Petrus 2 ayat 2, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani. Sepertinya kita harus menjadi seperti bayi. Betul. Dalam arti yang terbatas. Kita yang pernah ada orang tua, apalagi yang orang tua sekarang ada bayi kecil, pasti mengerti maksudnya. Ketika bayi lapar harus dikasih susu langsung cepat, kalau tidak ma. Tuhan mau supaya kita begitu mau firman-Nya. Hasrat, kerinduan hati kita terhadap firman. Apakah kita begitu rindu, haus akan firman atau Dari konteks Ibrani 5, 12, 13. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Susu positif, cuma kita harus beranjak dari kanak-kanak menjadi dewasa, karena itu kehendak Allah. Harus mau yang lebih keras. Bagaimana dengan kerinduan kita? Puas dengan susu dari firman? Anak kami yang pertama, pagi ini kadang lidah kaku. Anak kami yang pertama, laki-laki, lahir hampir 5 kilo berat, besar. Ini menarik karena setelah dia hanya 2 minggu, susu tidak cukup lagi. Minum susu, dia belum kenyang. Mau lagi, kami bingung. Kenapa dia terus nangis? Kata dokter, harus kasih yang lebih keras. Karena dia masih lapar. Kok bisa? Bisa. Bagaimana dengan kita? Puas, cepat puas dengan sedikit yang tipis, yang seperti bubur, atau siap untuk daging. Mari kita melangkah maju dari susu, dari bubur ke makanan keras, supaya jiwa kita dibangun. Kapan seharusnya seorang mulai makan daging, makanan keras? Jika ada remaja yang masih mau susu, ada masalah. Demikian pula kalau kita sudah, misalkan, sudah 15 tahun, sudah 10 tahun menjadi percaya, atau lebih lama lagi, dan masih, susu cukup. Berarti secara rohani, apa? Kita masih seperti bayi, anak kecil. Ekspektasi Tuhan Yesus Kristus terhadap setiap kita maju, bertumbuh ke arah kedewasaan. Ini proses, dan proses ini kita akan mengalami transformasi. Manusia lama makin dikurangi, makin dikikis, sehingga sifat Kristus makin muncul, makin dipancarkan melalui hidup kita. Apa kunci dalam kemajuan, pertumbuhan sebagai murid Yesus? Seperti kita melihat di sini. Ayat 11 lagi. Ibrani 5:11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Supaya kita bisa melangkah maju
kita harus bisa mendengar firman dengan baik, dengan teliti, seolah-olah di dalamnya hidup, seluruh nasib ada di dalamnya. Mari kita mulai introspeksi. Apakah bisa menerima makanan keras dari firman dengan senang hati atau dengan seperti nggak bisa menelannya, apalagi mencernakannya? Seharusnya kita yang sudah lama percaya bisa menerimanya. Jangan puas dengan apa yang selama ini. Dan apa salah satu buktinya? Dalam ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau kita sudah bertumbuh dan maju ke arah kedewasaan, kita bisa makin membedakan yang jahat dari yang benar. Kita bisa membedakan ajaran yang benar dari yang palsu. Mengingat apa yang kita baca tadi dalam Efesus 4. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Bagaimana anak-anak? Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, berpegang teguh kepada kebenaran. Bagaimana dengan masa susah ini? Tahun ini luar biasa. Kita semua diuji imannya. Takut, khawatir, bingung, atau fokus. Fokus lebih kepada tujuan kita di dalam Yesus Kristus. Lalu, yang kedua, marilah kita kejarlah kedewasaan dalam Kristus. Ada tujuan yang cukup jelas. Menjadi seperti Yesus. Itu kehendak Allah. Kita ditentukan menjadi serupa dengan gambarannya. Kejarlah. Seperti digambarkan dalam 2 Petrus 3:18, ayat yang terakhir dalam 2 Petrus. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bertumbuhlah, kejarlah Dia. Dan yang terakhir, fokuslah kembali perhatian kita terhadap firman yang memberi hidup. Bagaimana dengan kepekaan kita terhadap firman? Apakah itu kenikmatan atau rasa agak tawar? Apakah kita terima firman dengan senang hati, dengan kehausan, atau mengeraskan hati? Kata Yesus, siapa bertelinga, dengarlah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami percaya Engkau sudah menentukan setiap kami menjadi serupa dengan manusia yang sempurna Yesus Kristus, supaya kami bertumbuh, supaya gambaran yang ada di dalam baptisan kami, yang dulu disalibkan bersama dengan Kristus, dikuburkan dan dibangkitkan supaya kami hidup baru seperti Dia. Itulah kehendak-Mu bagi setiap kami. Bapa, kami berdoa supaya Engkau melakukan hal yang ajaib di dalam hidup kami, mengarahkan seluruh hidup, pikiran, hati kami kepada firman-Mu yang memberi hidup, supaya kami melihat kemuliaan-Mu di dalamnya, menikmatinya, dan mengalami transformasi Engkau maksudkan di dalam Injil, supaya sampai pada waktu Yesus datang kembali kelak dalam kemuliaannya, kami bersukacita karena kami terus mengalami transformasi Engkau kehendaki bagi setiap kami yang percaya. Dan kami berdoa supaya Engkau akan memberkati firman kami dengar pagi ini, sehingga kami menerimanya dan mengalami transformasi dengan senang hati di dalam Yesus Kristus.
Kiranya dia dipermuliakan. Kami berdoa dan bersyukur dalam namanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh menguatkan kita hari ini, menegur kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang dewasa, semakin dewasa di dalam iman kita. Sentuh hatiku. Mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih-Mu, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Amin. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hati. Haleluya. Bapa, ajarku mengerti. Haleluya. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tak tiada pernah, bagai air mengalir
mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa kami dalam surga, sungguh Tuhan firman-Mu yang luar biasa ini menegur kami agar kami boleh beralih dari kekanak-kanakan kami secara rohani, berjalan, bertumbuh menuju kedewasaan penuh di dalam Engkau. Biarlah pagi ini kami introspeksi diri kami. Ketika kami masih kanak-kanak, kami perlu menyadari bahwa kami harus melangkah, meninggalkan sifat kanak-kanak dan kami beroleh. Perjalanan rohani kami terus melangkah menuju kedewasaan penuh di dalam Engkau. Sehingga kami beroleh dari susu menjadi makanan yang keras. Bapa, kami bersyukur hamba-Mu boleh menyampaikan firman pagi ini. Dan siapapun kami, dimanapun kami, boleh diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita melihat beberapa warta gereja yang hari ini perlu kita perhatikan bersama. Ibadah minggu depan tanggal 25 ya dilaksanakan secara langsung dan secara live streaming yang dilayani oleh hambanya, saya sendiri, Pendeta Immanuel Rajiono. Lanjut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dipermudah cara kita mengumpulkan persembahan. Mari Bapak Ibu silahkan untuk memberikan yang terbaik, mengembalikan milik Tuhan berbentuk atau berupa persepuluhan dan ucapan syukur melalui persembahan biasa. Bisa dilihat di layar kaca nomor rekening, Bapak Ibu bisa mentransfernya. Lanjut. Ya. Ini cara-cara yang dipermudah. Bapak Ibu bisa melalui barcode ya, di scan-nya di layar, bisa melalui barcode QRIS di BCA bisa, kemudian melalui bank-bank yang lain ya, di layar kaca sudah semakin jelas kita lihat setiap minggu. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa juga persembahan dikumpulkan melalui keluarga masing-masing, lalu dibawa ke gereja, diserahkan kepada tata usaha atau panitia keuangan ya, yang saudara bisa datang ke kantor jam 8 sampai jam 16 setiap hari Selasa sampai Sabtu. Diucapkan selamat untuk saudari kita, saudari Mike Patricia, sarjana pendidikan yang telah menyelesaikan pendidikan PAK-nya di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Semarang. Selamat dan Tuhan memberkati, kiranya bisa langsung nanti bersama-sama bergabung untuk melayani Tuhan melalui pendidikan dan juga melalui panggilannya. Keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Palembang turut berbelasungkawa atas dipanggilnya Ibunda dari Bapak Aguan, mertua dari Ibu Nuraini Yakub, meninggal pada hari Jumat kemarin tanggal 16 Oktober 2020 di Palembang ini. Kiranya kasih, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus dicurahkan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan Tuhan Yesus nantiasa terus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anggota simpatisan dan yang ingin bergabung akan dibuka ya, mulai minggu depan kelas tunas muda sampai dewasa. Bagi jemaat yang simpatisan yang ingin bergabung yang belum dibaptiskan ya, silahkan nanti setelah ibadah yang hadir pagi ini untuk tinggal sebentar, karena akan ada penjelasan, akan ada pembekalan dan juga pembagian buku pelajaran ya, nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Seluruh jemaat diimbau mengikuti protokol kesehatan ya. Pemerintah selalu mengingatkan kita, seluruh masyarakat di Indonesia, terutama mari kita menjadi teladan, kita menjadi contoh umat Kristen yang taat kepada Alkitab,
juga tunduk kepada pemerintah. Oleh karenanya maka jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan teratur, menggunakan masker dan menjaga jarak, ya, menjaga jarak. Kemudian setiap malam pokok-pokok doa dibagikan kepada jemaat melalui grup WA masing-masing, dan silahkan setiap jam 21 atau jam 9 malam kita berdoa bersama. Bapak Ibu, sebelum masuk kepada ucapan selamat ulang tahun, saya perlu beritahu bahwa hamba Tuhan, saudara kita, anggota jemaat kita adalah Pendeta Bambang yang sekarang terbaring di rumah sakit Al Rasid. Tadi malam sedang drop, jadi saya belum tahu perkembangannya. Tadi malam jam 10:30 ya, kami berdoa dan sampai pagi ini sepertinya juga belum terlalu signifikan perkembangannya. Mohon dukungan doa bagi Bapak Ibu sekalian ya, yang sekarang masih di rumah sakit di Al Rasid Palembang. Diucapkan selamat berulang tahun saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu ini, yang tanggal 19 Oktober. Selamat berulang tahun untuk saudari Heni Yuliana, kiranya Tuhan memberkati. 20 Oktober Bapak Aquila Poengyu, ya, Tuhan memberkati. 22 Oktober Ibu Jenny Francisca, kemudian 22 Oktober Ibu Eudia Mira Yuhari, 23 Oktober Ibu Juwita Kristina, 23 Oktober juga Ibu Erwi, dan 24 Oktober Bapak Yakobus Ali. Selamat berulang tahun saudara-saudara kita sekalian, kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai saudara dan panjang umur tentunya dan sehat. Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan izinkan kami boleh berada di dalam ruangan ini dan mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Kami bersyukur atas ibadah ini karena kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan, dibukakan pikiran kami untuk kami boleh beranjak kehidupan kami secara rohani, tidak menjadi kanak-kanak tetapi terus menjadi dewasa, sehingga kami boleh bertumbuh ke arah Kristus dan serupa dengan Engkau. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa, biarlah Tuhan akan memberkati, berikan kesehatan. Secara khusus kami berdoa pagi ini untuk hamba-Mu Pendeta Bambang yang masih terbaring di rumah sakit. Tuhan memberkatinya sehingga dia boleh mengalami mujizat kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Rita yang sakit tipes, Tuhan juga akan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan daripada Ibu Hunaria, untuk Ibu jemaat yang sedang di dalam pemulihan setelah pasca operasi ini. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian. Kami tahu bahwa kami perlu Tuhan di dalam pergumulan hidup. Ibu Suryawita telah mengalami dan menjalankan operasi, dan sekarang kami terus mendoakannya supaya tetap Tuhan melindungi dan menolongnya untuk boleh bertumbuh. Dan yang tidak kami sebutkan satu persatu, mungkin masih ada yang sakit. Biarlah Tuhan tangan-Mu terulur dan menolong mereka sehingga mereka boleh disembuhkan. Bapa, kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang setia ibadah di ruangan ini, yang mungkin oleh karena kesehatan sehingga mereka harus beribadah secara live streaming. Kami rindu sekali minggu-minggu berikutnya mereka antusias menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memenuhi ruangan ini sekalipun kapasitas terbatas hanya 120 orang. Tapi kami percaya ketika kami rindu menyembah Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kami. Kami berdoa biarlah kami juga boleh memberikan yang terbaik melalui persembahan dan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Kiranya semuanya itu dapat kami persembahkan penuh dengan sukacita agar nama Tuhan dipermuliakan dan pelayanan di gereja ini terus didukungnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami doakan bangsa negara kami. Kami berdoa untuk situasi kondisi politik saat ini, keamanan bangsa kami. Ya Tuhan, pasca demonstrasi yang terus berlangsung
Banyak fasilitas-fasilitas umum yang dirusak oleh massa. Kami berdoa mohon Kau sadarkan agar mereka boleh arif dan bijaksana di saat menjalankan demonstrasi, mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan cara-cara yang elegan, yang baik. Biarlah Engkau sadarkan bangsa ini bahwa ketika mereka merusak fasilitas umum adalah merusak miliknya sendiri. Kami berdoa Bapa, ketika orang tidak puas dan tidak bisa menerima, mereka boleh menempuh melalui jalur-jalur yang konstitusional. Kami doakan Pak Presiden, kami doakan Wakil Presiden, jajaran para menteri, Tuhan memberkati, anggota MPR, DPR, dan juga anggota DPR di daerah masing-masing. Biarlah kami juga boleh bersehati, membangun bangsa ini, membawa rakyat Indonesia semakin sejahtera dan makmur, dan dientaskan dari kemiskinan yang terus melilit bangsa ini. Terutama kami doakan supaya COVID-19 supaya segera teratasi dan boleh diselesaikan. Pemerintah yang sedang mempersiapkan vaksin, biarlah ini boleh terus diproses, disediakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, yang sebentar kami juga akan pulang. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Berkatilah setiap umat-Mu ya Bapak, agar mereka tak terkecuali siapapun, mereka diberkati oleh karena kasih-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hati pikiranmu kepadanya. Pulanglah, kembalilah beraktivitas seperti sedia kala. Jalanilah hidupmu dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih Yesus yang kekal, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Salam damai Allah turun ke atasku sekarang. Salam damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemerci, seperti burung merpati damai surgawi. Salam diberkatilah kau sekarang, berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian bersaat teduh. Dan bagi sidang jemaat yang mengikuti secara live streaming, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan memberkati.